Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu kita akan membahas mengenai DNS server dan DHCP server. Baik, DNS atau domain name server ini adalah server yang digunakan untuk mengetahui IP address suatu host ya lewat hostname. Eh, Kemudian DNS ini adalah sistem yang digunakan untuk mengkonversi dari nama host, ya, nama host komputer ke alamat IP internet. Di dalam dunia internet, komputer berkomunikasi satu dengan yang lain ya, dengan mengenali IP address. Sebagai contoh, misalkan jika komputer itu perlu berkomunikasi dengan server, misalkan example.net, misalkan web komputer, Anda perlu alamat IP dari example.net web server tersebut. Nah, ini tugas dari DNS, yaitu mengubah dari nama host ya ke alamat IP dari server web. Jadi apa namanya? Setiap komputer pasti memiliki alamat IP address ya. Yang dituliskan kadang kita tidak pengguna atau user itu sulit untuk mengenal angka ya IP address, sehingga yang biasa sering dikenal adalah nama 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 domainnya ya, misalkan udp.ac.id atau komputer.net atau yang lain sebagainya. Nah, itu yang tugasnya DNS tersebut untuk mengubah dari nama host tersebut ya, misalkan udp.ac.id menjadi ke alamat IP ya, IP server tersebut. Baik, untuk simulasinya kita coba, misalkan ada topologi seperti ini ya. Di sini ada server, kemudian di sini ada klien-klien. Nah, nanti klien ini bisa mengakses web yang ada di atau bisa mengakses server ini. Misalkan nanti servernya itu adalah udp.ac.id misalkan ya, sehingga dia tidak perlu menuliskan alamat IP server ini yang 202.203.1781 ini ya, dia cukup menuliskan nama domainnya, yaitu udp.ac.id misalkan. Baik, kita langsung coba saja ya dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Baik, kita tambahkan ya PC server di sini, ya, ini server ya, kemudian ya, ada kliennya 3 ya, tadi ada klien, kemudian ada switch di sini. Oke, kemudian ini pakai connectionnya, kabelnya straight, kita hubungkan ke port 1, ini ke port 2, ini ke port 3, ini yang ke server. Oke, ya seperti ini kan ya. Kemudian IP-nya ini ya, IP servernya adalah 202.203.178.1 perfect 25. Nah, kita tahu perfect 25, silahkan nanti dicari, yaitu netmasknya adalah 255.255.255.128 ya. Nanti itu netmasknya. Kemudian yang PC0 ini IP-nya 202.203.178.2 perfect 25. Netmasknya sama, berarti 128 netmasknya ya, 255.255.255.128. Ini juga sama. Ini juga sama, yaitu 202.203.178.3 perfect 25. Ini juga sama, 202.203.178.4 perfect 25. Jadi perfect 25 netmasknya adalah 255.255.255.128. Baik, kita langsung saja ya ke simulasinya.
Oke, ini ya, ini IP-nya. Nah, baik, nanti kita pasang ya konfigurasi komputer server dengan IP yang tadi sudah dituliskan bahwa IP-nya adalah 202.203.178.1 profit 25. Kemudian nanti kita DNS name-nya ya, DNS server name-nya itu adalah udp.ac.id. Address dari DNS name itu adalah IP-nya ini, yaitu 202.203.178.1. Baik, kita coba isikan di sini ya, di server dulu. Kita konfigurasi server dulu, diklik servernya, kemudian kita isikan IP-nya di config, kemudian facility ini ya, pilih static ya IP-nya, dan kita isikan IP address-nya adalah apa, 202.203.178.1. Netmask-nya karena perfect 25 maka netmask-nya 128. Oke, kemudian DNS-nya ya, DNS diklik ini ya, DNS ya, ini kemudian ini di apa namanya, di on ya, DNS servingnya di on. Kemudian ini name-nya adalah apa tadi, udp.ac.id ya. Kemudian address-nya adalah IP-nya tersebut 202.203.178.1. Jadi nanti pada waktu klien itu mengetikkan name dan apa namanya udp.ac.id pada browser, maka otomatis dia akan menuju ke IP ini, IP 202.203.178.1, yaitu IP server tersebut ya. Ini DNS service-nya di on kan. Oke, kemudian di add. Oke, selesai. Baik, selanjutnya kembali ke PPT. Ini sudah. Kemudian isi IP klien, masing-masing klien ya di PC 0, PC 1, dan PC 2. IP-nya tadi ya, IP-nya yang PC 0 itu 202.203.178.2 perfect 25, yang PC 1 3 perfect 25, dan PC 3 PC 2-nya adalah ini ya, yang 4 perfect 25. DNS-nya, DNS servernya diisi IP dari tadi IP DNS ya, atau IP dari server tadi, yaitu 202.203.178.1. Kita masuk di sini ya, ini fase netnya diisi IP 202.203.178.2 perfect 25, berarti ini 128. Kemudian DNS servernya diisi IP-nya server 202.203.178.1. kemudian ini juga sama, kita isikan 202.203.178 titik berapa tadi, 3 ya, perfect 25, berarti 128. kemudian DNS servernya di sini di setting, kemudian DNS server adalah 202.203.178.1. Oke, kemudian yang ke ini yang sama ya. Baik, kita masukkan IP-nya 202.203.178.4 perfect 25, berarti 128. DNS servernya nah ini diisi 202.203.178.1. Oke, selesai ya. Jadi kita coba tes connection dulu ya, dari antar PC sukses, antar PC sukses, kemudian ke PC server sukses, ke PC server sukses, ke PC server sukses. Oke, sekarang kita coba membuka di klien ini ya. Kita masuk klien, kita pilih desktop, kemudian pilih browser ya. Kita ketikkan URL dari tadi yang kita sudah pasang domain name di server tadi, yaitu udp.ac.id, udp.ac.id. Nah, ini adalah tampilan web dari apa namanya, servernya. Nah, ini tampilan dari udp.ac.id. Ini DNS-nya tadi ya. Ini kalau kita ketikkan IP-nya 202.203.178.1, ya sama hasilnya. Kalau coba kita lihat ya kembali, 202.203.178.1. Nah, sama kan. Cuma kan kadang kita itu tidak
sulit untuk menghafal angka seperti ini ya. Yang biasa kita gampang menghafal itu adalah nama ya. Misalkan dari udp.ac.id gitu kan ya. Nah, ini sama kalau kita mengetikkan alamat IP ini sama dengan DNS tadi DNS name yang udp.ac.id tadi. Ya. Kalau kita coba masuk sama udp.ac.id. Ya, ini kan ya. Ini adalah DNS server. Oke, kita lanjutkan sekarang yang DHCP. Ya. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Ya, ini adalah layanan yang secara otomatis memberikan alamat IP address kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Jadi komputer yang menyediakan atau yang memberikan nomor IP yaitu disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP itu disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian ya, administrator tidak perlu lagi yang harus memberikan nomor IP address secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP. Tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Ya. Cara kerjanya ya DHCP bulan batapan ya. Proses memberikan konfigurasi nomor IP jika kliennya punya NI SIGAT lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP jalan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Ini klien request ya, meminta nomor IP server, mencari DHCP server ya. Baru nanti bisa saja lebih dari bisa 1 atau lebih server ya, jika memang ada 2 atau lebih DHCP server ya. Kemudian memilih ya, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama dan kembali melakukan broadcast dengan menyetujui peminjaman kepada DHCP server. Mungkin langsung saja ke ini tadi yang server ini, misalkan ini servernya kita ada DHCP servernya ya. Ini komputer server DHCP ya, ini ya DHCP. Nah, ini kita isikan on ya, DHCP kita on kan, service layanannya di on kan. Kemudian ini DNS servernya kita masukkan tadi, IP-nya server sendiri yaitu 202.203.178.1. Ini nanti akan diberikan ke server ke komputer secara otomatis. Bahwa komputer tidak perlu disetting, komputer kliennya tidak perlu disetting atau tidak perlu dituliskan DNS servernya, nanti otomatis akan diberikan. Kemudian start IP-nya itu dimulai dari berapa? Yang diberikan atau DHCP server atau IP yang diberikan secara otomatis kepada klien itu berapa sampai berapa ya, start IP address-nya berapa ya. Nah, ini misalkan start IP address-nya dimulai dari 202.201.78, misalkan dimulai dari 10. Ini netmask-nya ya. Ini kemudian maksimumnya misalkan berapa? 20 saja ya, 20. Nah, ini kemudian kita ini diganti ya, DHCP UDP ya, DHCP UDP. Ini kita remove aja yang kita
Oke, ini aja yang kita gunakan, nanti ada DHCP UDP. Baik, kemudian kalau sudah, jadi ini DNS servernya nanti akan diberikan otomatis kepada klien. Ini start IP yang diberikannya mulai dari 10 sebanyak 20 masing ini. Baik, sekarang kita ke klien. Berarti klien harus IP-nya tidak disetting, tidak diberikan secara statik, tapi diganti secara apa? Dinamik. Ya, yang termasuk yang ini juga dinamik. DHCP maksudnya ya. Nah, ini diganti yang DHCP. Oke. Kemudian ini juga sama, diganti di DHCP. DHCP ya. DHCP. Oke, DHCP. Ini dia ganti DHCP. DHCP. Kita restart dulu ya komputernya. Dimatikan dan dinyalakan lagi. Ini juga sama. Matikan, nyalakan lagi. Kita restart juga. Kita tunggu dulu sampai warnanya hijau. Kita mohon maaf tadi pakai yang ini di server pool ini aja ya, yang sudah disediakan. Ini kita ganti 10 aja, 10 ini maksimal 20. Oke, save ya, kita ganti ya. Nah, apa DNS servernya berarti 202.203.178.1. Save, kita ganti yang ini. Oke, pakai yang server pool ya. Jadi tadi yang dihapus, yang UDP pool name yang di UDP tadi dihapus, kita tetap menggunakan yang server pool ini saja yang dia sediakan. Kita tinggal ganti saja yang apa, DNS servernya diganti, start IP-nya dari ini, yang maximum user number-nya 20. Oke, kita save. Oke, kita lihat ke sini. Ya, kita lihat di klien sudah dapat IP otomatis atau belum. Nah, ini dia sudah dapat otomatis IP 10 ya. Nah, ini aneh ya, otomatis IP-nya dapat 10. Ini juga sudah otomatis akan dapat IP mestinya. Nah, ini DNS servernya juga otomatis sudah dapat, yaitu ini juga sudah otomatis dapat 12. Ini PC ini IP-nya 14 ya. Ini yang terserah, yang memberikan adalah servernya, DHCP servernya. Coba kita tes connection-nya di sini. Ya. Jadi misalkan nanti ada PC ya, tambah PC lagi di sini, misalkan kita hubungkan ke sini, kemudian kita setting di sini IP-nya adalah DHCP otomatis, biar diberikan, nanti otomatis dia akan mendapatkan IP ya. Jadi tidak perlu setting IP, cukup komputer kliennya itu di set DHCP server, DHCP klien yang diaktifkan, sehingga nanti akan mendapatkan IP secara otomatis yang disediakan oleh server ya. Ini sudah bisa ya. Nah, kalau pakai DHCP server ini tidak berlaku lagi ya, ini sudah tidak pakai ini lagi. Mohon maaf, yang ini maksudnya ya, ini tidak bisa ya, dia akan terserah IP-nya didapatkan sesuai pemberian dari server ini ya. Nah, ini tadi coba saja, ini sudah dapat otomatis IP atau belum. Ini di sini belum dapat ya berarti ya. Coba kita lihat dulu. Ya, ini baru dapat ini ya, 17 ya, ini sudah dapat ya, sukses kan ya, tidak perlu mengisikan IP, tapi otomatis akan diberikan secara otomatis oleh
server. Ini adalah DHCP server. Jadi sekarang kalau kita ada router ya, ada router di sini, tambahkan router di sini misalnya. Ya. Ini bagaimana nanti untuk DHCP servernya? Ya. DHCP servernya bagaimana? Baik, kita tambahkan ya, coba. Oke, ini IP-nya EVA01 adalah IP-nya 192.168. Mohon maaf, ini berarti ini sendiri. Lalu kita yang melanjutkan yang ini saja. Lanjutkan yang IP yang di sini kita melanjutkan dari IP yang tadi ya, yang 202.203.178 ini tadi, atau kita ganti seperti ini saja. Kita ganti saja ya IP-nya sesuai ini. Ya. Jadi IP-nya yang di sini. Oke. Ya, oke, kita ganti. Ini yang eval satunya 19.168.0.2 perfect 25. Ini nanti yang IP yang di sini ya. Kemudian yang di sini tadi FA00 ya. Berapa tadi? Oh, 0 2129 perfect 25 ya. Oke, ini nanti ini DHCP yang disediakan itu 141 sampai 254 DHCP-nya. DHCP, jadi yang menyediakan DHCP itu adalah routernya ya, bukan servernya. Oke. Terima 4 ya. Oke, jadi nanti yang menyediakan DHCP servernya adalah di routernya ya, bukan di servernya. Maka kita atur ulang ya, servernya kita ganti seperti ini ya. Ini IP-nya ini, DNS servernya ini, name-nya adalah server.com, kita ganti saja. Berarti dia tidak menyediakan, server ini tidak menyediakan DHCP server, tapi yang menyediakan DHCP server adalah router. Ya, kita atur. Baik, servernya kita ganti ya, IP-nya disesuaikan yang tadi 192.168.0.1. Ini netmasknya sama. Kemudian DHCP servernya di off kan ya, karena dia tidak menyediakan. Kemudian DNS-nya tadi diganti server.com ya. Ini kita ganti bahwa server.com. Oke, di save. Begitu.
ya. Baik, karena tadi di soal kan server.com IP-nya ganti 192.168.0.1 kan ya, di save. Oke, ini baik. Sekarang kita masuk di router ya, kita pasang IP dulu di FA01 IP-nya ini ya 192.168.0.2 profil 25 dan FA00 nya adalah 192.168.0.129 profil 25. Kita pasang dulu IP di masing-masing Ethernet atau fast Ethernet di router. Baik, masuk CLI, no, enable config terminal, interface FA00 dulu, IP address 192.168.0.129 ya, di FA00 kan 129 ini. Kalau kita lihat FA00 kan 129 perfect 25, berarti netmasknya 255.128. Baik, ini ya. Baik, nah ini 255 128. No, satu. Oke, kemudian kita pindah ke FA01, interface FA01, IP address 192.168.0.2 ya, tadi netmasknya 255.255.255.128 ya. Di FA01 itu kan ini kan 2 ya, 192.168.0.2 profit 25.128 ya. Oke, kemudian no shutdown, no shut ini. Oke ya. Oke, kita kembali ke sini dulu ya, sudah hijau ya. Nah, kemudian klien-klien ini kita kita sudah setting otomatis kan tadi ya. Nah, kemudian ini yang menyediakan DHCP servernya itu adalah yang di router di sini ya, routernya yang akan menyediakan DHCP servernya, bukan di servernya. Tadi kita sudah DHCP di servernya kita sudah off kan ya. Ya, ini sudah ya, ini sudah kita ganti gateway-nya. Isi servernya pakai gateway ya. Kita masuk dulu server tadi. Server ini ya. Gateway-nya berarti IP-nya ini ya, karena dia punya router berarti dia harus dituliskan IP gateway-nya, yaitu IP router yang di sini. Nah, IP router yang di sini yang FA01 yang IP-nya 192.168.0.2 ini menjadi IP gateway-nya dari router server ya. Kita isikan gateway-nya di sini. 192.168.0.2. Nah, ini menjadi gateway-nya dari server. Baik, ini sudah ya, kita ganti DNS server ini juga sudah. Sekarang VC setting router tadi kita isikan IP IP address-nya di FA00 kita sudah isi, FA01 juga sudah isi. Kemudian kita mau setting DHCP server, yang mau disediakan adalah IP DHCP servernya 192.168.0.141 sampai 254 dan DNS servernya adalah 192.168.0.1. Itu adalah IP dari server tadi. Itu kita buatkan DNS servernya. Jadi DNS server kan IP servernya tadi. Baik, ini nah, untuk cara setting tadi ya, untuk konfigurasi isi IP address di FA01 jadi kita sudah isikan. Kemudian di FA00 kita sudah isikan ya, di sini IP di FA00 kita isikan IP-nya 192.168.0.129 dan masnya ini ya. Baik, sekarang adalah DHCP servernya. Baik, untuk konfigurasi DHCP server, karena tadi IP yang mau didajikan sebagai DHCP server itu mulai dari 141 ya, 192.168.0.141 sampai 254, maka ada IP yang tidak dijadikan sebagai DHCP server, maka ada IP DHCP included ya. Di sini mulai dari 130 sampai 140, karena 129 digunakan di IP
IP-nya router ya, di FA00 tadi kan IP-nya 129, maka IP DHCP exclude dan yang tidak ikut yang tidak di DHCP, maka IP-nya 130 sampai 41. Kemudian sedangkan nanti yang di DHCP, IP di DHCP-nya adalah selain dari IP ini, selain dari IP 130 sampai 140, maka IP-nya nanti adalah mulai dari 191 sampai 254. Ini perintahnya. Baik, kita masuk ke sini. Baik, IP DHCP, maaf keluar dulu ya, sorry. Exit dulu dari interface, exit ya. Kemudian IP saya ketik ini aja, IP dipilih X address ya, IP-nya berapa yang tidak ikut, 192.168.0.130 sampai berapa, 192.168.0. berapa, 140 gitu kan ya. Nah, itu yang IP yang tidak di DHCP ya. Kemudian setelah itu, selain itu berarti di DHCP, berarti IP DHCP full all ya ini. Nah, kemudian gateway-nya berapa? Gateway default gateway-nya adalah IP router yang tadi, yang FA01 tadi, yang 129 ini adalah IP default gateway-nya yang nanti akan di apa namanya, gateway dari PC, dari klien itu IP router ini, berarti IP default gateway-nya, berarti default router berapa IP-nya, 192.168.0.129 kan, itu IP router di FA00 tadi yang nanti akan dijadikan sebagai IP gateway dari klien ya. Kemudian DNS servernya berapa? DNS servernya tadi kan IP dari server tadi yang 192.168.0.1 tadi ya. DNS servernya 192.168.0.1 ya. Nah, network itu adalah apa namanya, IP dari router sendiri itu. Network 192.168.0.129, net masa berapa, 255.128 ini ya. Oke, N selesai. Oke, selesai. Ini adalah perintah dari apa namanya, perintah dari apa, konfigurasi DHCP server pada router. Baik, kalau kita lihat sekarang, coba kita lihat di sini sudah mendapatkan IP otomatis atau belum ya. Ini ya perlu di apa namanya, perlu di reset ya, dimatikan dulu semua ya, dimatikan dulu, di reset biar nanti di update informasi apa DNS DHCP servernya. Ini sudah ya, ini. Oke, kita tunggu sampai warnanya hijau dulu. Baik, ini kita lihat yang sudah warnanya hijau. Nah, ini sudah berubah kan dia. Nah, gateway-nya dia mendapatkan gateway yang dari ya, otomatis kan, ini kita tidak ngisikan. Ya, diberikan secara otomatis. Gateway-nya 192.168.0.129 itu sebagai IP ini kan, IP router yang FA00 ini dijadikan sebagai gateway. Kemudian DNS servernya akan IP server ini yang dari 192.168.0.1 itu IP server. Ya, kemudian kita lihat IP-nya dapat berapa. Nah, ini 141 kan, dia dapat IP 141. Tadi kan yang kita buat DHCP full-nya adalah mulai dari
selain dari 130 sampai dengan 140, maka dia akan mendapatkan dari 141 ya. Nah ini net mass-nya ini. Coba kita lihat yang di sini, komputer yang kedua ini kita lihat ya di sini ya, komputer kedua ini klik, kemudian kita lihat config. Nah ini kita ya, ini dia otomatis update ya, ini gateway, ini default gateway-nya, ini DNS servernya, kemudian kita lihat ya, ini dapat 143. Nah, itu. Sekarang kita coba tes di sini dengan router, sukses. Kemudian kita tes dengan ini server. Tunggu dulu ya. Sukses kan ya? Sukses. Sekarang kita coba akses server dengan browser ya. Dengan browser tadi server.com ya. Server.com. Ya, ini bisa. Ini ya. Nih, ini DHCP server yang disediakan oleh router. Ini ya, jadi ini yang IP DHCP excluded, ini adalah yang tidak dijadikan IP yang dijadikan sebagai DHCP. Kemudian setelah selain itu, maka IP DHCP pool ya. Kemudian default router ini adalah IP gateway yang dijadikan default gateway-nya berapa? Default gateway otomatis adalah IP dari router sendiri, itu kita jadikan sebagai default gateway di klien. Kemudian DNS servernya nanti yang akan diberikan ke server ke klien adalah IP router, IP server ya. Nah, DNS servernya yang 192.68.01. Kemudian networknya ya network dari router itu sendiri yang FA00 itu ya, itu berapa? 279 dan net mask-nya ini 128 karena perfect 25. Itu konfigurasi DHCP server pada router. Baik, sekarang kalau ini yang kita penggabungan dengan interVLAN kemarin yang apa namanya yang kemarin kita sudah bahas. Misalkan di sini ada apa namanya VLAN ya, ada VLAN 2, ini bagian keuangan, networknya ini 202, 203, 1780, perfect 25, komputernya ada 2 ya. Nanti ini tidak perlu setting, tapi dia diberikan otomatis atau di DHCP server. Kemudian di VLAN 3 marketing networknya 202, 203, 18, 128 perfect 25. Dan ini sini juga dijadikan sebagai DHCP server, tidak perlu disetting ya. Kemudian ini VLAN 4 itu networknya 21.68.00.26. Nah, ini bagaimana untuk penerapan? Ini interface-nya melalui FA01 FA00 ya. Nanti bagaimana untuk agar VLAN ini bisa saling apa namanya berkomunikasi dan ini di IP yang diberikan itu otomatis atau DHCP servernya aktif ya. Baik, kita coba konfigurasi seperti ini dulu ya. Baik, kita samakan seperti soal dulu ya.
Dan routernya berarti ini ya, FA00, ini FA01 ini yang seperti tadi ya, tidak berubah ya. Oke, seperti ini. Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan pertama? Jadi nanti untuk masing-masing masing-masing VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 itu dia akan komputer yang berada di VLAN itu dia akan mendapatkan IP secara otomatis yang IP secara otomatis ya. Ya, silahkan dikerjakan. Seperti yang kemarin ya, caranya berarti seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu kita membuat interVLAN dulu ya. Kita buka dulu sebentar yang interVLAN ya. Dan interVLAN ya, kemarin ya. Nah, kita sudah belajar interVLAN ya kemarin. Uh, ya, yang ini ya kemarin. Jadi di interface FA00 ya, di situ kalau di situ FA00 itu tidak diisi IP tetapi nanti di sub interface. Jadi ini perintahnya kita buat dulu. Nah, kita masuk ke router dulu ya. Kita masuk ke router. Enable dulu. Config ya. Config terminal. Kemudian di ini IP dari FA00 itu kita kosongkan dulu ya, perintahnya kemarin kan ini nih. IP di interface FA00 ya, kalau di soal tadi kan FA00 yang digunakan sebagai interVLAN. Nah, itu no IP address dulu ya. Baik, kita coba interface FA00 no IP address, no shutdown, exit. Nah ini di apa namanya, untuk FA00. Kemudian kan kita buat apa namanya, sub interface ya, sub interface-nya ya, untuk dijadikan sebagai interface dari masing-masing VLAN. Misalkan sub interface dari FA001 itu untuk VLAN 2, kemudian sub interface FA002 itu untuk VLAN 3, dan sub interface untuk FA003 itu untuk VLAN 4 misalkan ya. IP-nya sesuai dengan yang sudah di apa, ditentukan tadi ya, IP yang sudah ditentukan tadi ya. Baik, silahkan dicoba ya, nanti silahkan nanti dicoba dulu.